Media edukasi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Marda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalita apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita mulai podcast hari ini ya Kak, yang Iya. sangat menarik banget karena kita kedatangan narasumbernya nggak cuma sendiri Iya, Kak. daripada yang kemarin. Ini sekarang kita datangan dua orang. Dua sekaligus, luar biasa sekali Kalita. Kita sapa dulu yuk Sobat Mei. Sobat Mei. Oke. Halo, Sobat Mei. Mei. Sobat Medudi. Sobat Mei Kak. Iya, Sobat Mei, Kak. Maaf, Kak. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber langsung ya, Kak. Hari ini kita akan membahas mengenai apa nih, Kak? Sesuatu yang sangat relate banget sama kehidupan kita sekarang karena kita di masa transisi endemi COVID nih. Iya, Kak. Sekarang kita udah nggak pandemi lagi ya, Kak. Betul. COVID. Sekarang statusnya udah endemi. Jadi nanti yang akan berhubungan dengan infeksi, kemudian kebersihan, hygiene juga, Kak. Siapa sih kan narasumbernya? Langsung saja ya, Kak. Mungkin bisa kita sambut bersama. Oke. Telah hadir narasumber kita, Pak Mahrif. Halo, Dan halo. Sebagai PCN di Rumah Sakit RSUD Kiai Haji Mansur. Apa kabar Pak Mahrif? baik Mbak. Mantap. Selain itu juga hadir Direktur RSUD Kiai Haji Mansur, Dr. Endik Arifianto. Halo Sobat Mei. Halo. Apa kabar Dokter Endik? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana kabar Aklita, Mbak Marda? Alhamdulillah baik, Dok. Pastinya teman kita, senior kita, IPCN-nya Rumah Sakit Kiai Haji Mansur. Gimana? Baik dok. Mantap. Oke, sip. Bagus dong. Soalnya PPI ini kan sebagai tim penggerak, monitor, semuanya semua di rumah sakit ini tim penggeraknya PPI. Masalah infeksi. Iya. Jadi ini mau tanya-tanya ya Pak, boleh izin mungkin ulun. Saya mewakili Sobat Mei juga. Ini mau tanya-tanya tentang PPI Pak. Ya. Nah, apa sih PPI itu Pak? Ya, Mbak Marda ya. Mbak Marda ya. Iya Pak, Mahrif. Kita ya. Soalnya lupa nih. Tunggu Pak. Oke. Izin Pak Direktur. Silakan. Yang pertama-tama mungkin saya apa itu PPI? Jadi PPI itu adalah organisasi non struktural dari rumah sakit. Jadi mereka itu adalah menjalankan PPI, pencegahan pengendalian infeksi. Baik itu fungsi utamanya itu dalam program PPI dan seterusnya serta menyusun kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi itu. Baik itu yang termasuk di rumah sakit atau bersumber dari masyarakat. Jadi itu yang fokus utama dari PPI. Nah, kalau pengertian PPI itu dan ada yang saya bilang tadi ada program PPI, ada yang kita jalankan. Jadi program PPI itu ada 5 program. Yang pertama itu kewaspadaan isolasi. Yang kedua itu surveillance. Yang ketiga audit bandel. Yang keempat itu pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi. Yang terakhir itu adalah kita pengontrol antibiotik, pemberian antibiotik di rumah sakit. Nah, itu 5 yang program yang kita jalankan saat ini. Itu mungkin itu yang sementara untuk pengertian PPI. Oh iya, tadi sempat disinggung tentang kebijakan PPI ya Pak. Nah, Dokter Endik saya mau tanya sebagai direktur ya Pak di RSUD Kiai Haji Mansur ini kebijakan tentang PPI yang sudah berjalan yang diterapkan itu apa nih Pak? Oke. Jadi pencegahan dan pengendalian infeksi atau disingkat dengan PPI ini adalah salah satu program non struktural dan ini wajib di rumah sakit harus diadakan, di SK-kan, dibentuk tim, kemudian dibentuk programnya, kemudian karena PPI ini adalah selalu ada di mana kita berada di rumah sakit, bahkan sampai pulang pun Ya, betul. kita membawa infeksi. Jadi dari kita mulai masuk rumah sakit, kemudian bekerja di unit masing-masing, memegang pasien, mengedukasi keluarga, itu PPI semua itu.
Karena apa? Karena infeksi baik itu virus maupun bakteri maupun jamur itu bisa masuk lewat pasien, pengunjung, keluarganya, kemudian lewat dari petugas, bahkan petugasnya sendiri, kemudian lingkungan rumah sakit. Jadi itu keterkaitannya PP itu semua lini dan semua unit itu terpapar semua. Nah, maka dari itu PP inilah adalah kita cegah dulu, dari kita cegah, kita kendalikan agar PPI ini bisa membawa dampak meminimalkan infeksi di rumah sakit, baik untuk pasien, untuk keluarga pasien pada saat pulang, kemudian petugas karyawan rumah sakit yang pulang agar tidak menularkan ke keluarganya. Jadi itu, maka dari itu PPI ini yang perlu serial lagi nanti untuk memberikan edukasi yang lebih. Jadi Dan karena itu juga pentingnya. ya Dok, episode ini membahas tentang Iya. PPI dulu karena itu Betul. pentingnya, sangat Ya, penting ya Dok. Betul. Karena itu tonggak ya. Iya. Ya itu. Jadi PPI ini mungkin saya potong sedikit Pak Dr. Edi. Mungkin ini kita ini bukan sekedar berdiri sendiri, tapi sudah ada Permenkesnya di situ. Permenkesnya itu PMK 227 nomor 27 2017 itu tertuang di situ semuanya. Jadi sebenarnya sudah lama PPI ini sudah lama jalan. Dulu namanya itu nasopharmia. Nah, infeksi yang terjadi di rumah sakit. Sekarang kan dikembangkan jadi HAIS namanya. HAIS itu infeksi yang terjadi di rumah sakit dalam masa perawatan, baik itu di rumah sakit, pasienkes, kayak puskesmas atau klinik atau praktik mandiri, sama itu. Nanti semua tercakup di situ. Jadi di PMK 27 2017 itu semua tercakup, Dok. Ya. Semuanya tercakup di situ. Betul sekali. Jadi Oke. kemarin itu waktu COVID kemarin 2020 kemarin kita kan banyak rumah sakit yang hampir semua rumah sakit itu mengirim PCN, dong. PCN. Karena kenapa? COVID ini berhubungan sekali dengan infeksiusnya. Penyebaran infeksiusnya itu bukan main anunya kemarin tuh. Jadi sangat-sangat bukan lagi pandemi jadinya. Iya. Jadi rebut-rebutan kemarin kita masuk itu FPCN kemarin. Jadi jadi apa ya, model kayak bunga desa lah, anggaplah. Nah, itu dicari orang PCN ini karena memang keperluannya untuk itu, untuk pengontrol dan pengendali infeksi itu mereka. Jadi setiap rumah sakit minimal ada 100 tempat tidur itu ada 1 PPCN. Nah, jadi beda sebenarnya tim PPI dengan tim-tim lain itu, dia ada dari ketua itu pasti ada FPCN 1 yang kayak perawat yang menghandle semuanya, Dok. Itu semuanya itu. Jadi FPCN yang bergerak untuk segala program yang dijalankan rumah sakit itu. Jadi IPCN dan PPI gitu ya. Benar sekali. Ya. Kemudian ini kaitan sama program itu ya. Tadi ada disebutkan tentang sosialisasi ya, salah satunya. Nah, sosialisasi yang dilaksanakan sama PPI atau IPCN sendiri itu kan bisa jadi mencakup dari awal pasien masuk hingga pulang. Ya, betul. Nah, itu bagaimana perannya IPCN itu untuk mengurangi atau meminimalisir dari rantai-rantai infeksi tadi itu? Ya, tadi kan sudah dibilangin, Dok. Nah, Betul, kan? jelaskan dulu karena ini kan IPCN itu apa sih? Ya. Karena IPCN itu kan orang-orang yang sudah terlatih, yang tentunya ini udah harus orang-orang yang tersertifikasi. Nah, apa sih IPCN tuh? IPCN itu adalah, kalau artian dari pengertian dari IPCN itu kan infeksi prevention control news ya. Artinya satu orang perawat untuk pengontrol infeksi seluruh kalau di rumah sakit ya rumah sakit. Kalau pasienkes. Kalau di klinik mandiri atau rumah sakit swasta ya. Tuh. Jadi dia ada di SK-kan oleh direktur. Dan
dia juga eh, mendapat pelatihan spesial FPCN dan di situ ada sertifikatnya, sertifikat satu sertifikat sertifikat materi dan satu sertifikat keahlian Iya. di situ. Jadi tugas dia itu ya tadi sebagai monitoring, audit, pelaksana, eh, menyusun kebijakan di situ semua. Dan eh, PPI ini, kalau kita kan di sini sementara ini PPI ini kan ada dua macam dia, jadi komite dan tim dong. Iya. Jadi sementara ini karena kita rumah sakit kita ini lebih kecil, jadi kita bikin tim PPI. Oke. Nah, dia ada dua, tim PPI dan komite perawatan, komite PPI. Jadi yang kita bikin sini adalah tim aja, tim PPI. Jadi tim PPI ini langsung bertanggung jawab ke direktur. Jadi pelaporan segala pelaporan segala kegiatan apa nanti per triwulan dilaporkan ke direktur oleh ketua PPI yang dihasilkan dari surveilen, monitoring, auditor dari EPCN. Jadi itu yang dilaporkan ke direktur. Apa permasalahan kita di rumah sakit ini? Jadi Kendalanya. masalah sosialisasi tadi. Iya. Nah, masalah sosialisasi tadi kan sudah dibilang direktur tadi dari awal sampai pulang gitu. Jadi untuk pengunjung rumah sakit, baik itu nakes, jadi untuk pengunjung rumah sakit itu kita memberi sosialisasi di lobi biasanya, di lobi atau di pengunjung poliklinik. Nah, Di ruang tunggu. ya, jadi kita mensosialisasikan biasanya itu sosialisasi kebersihan tangan, habis itu cuci tangan, itu yang penting. Yang dua itu, habis itu etika batuk, 3 macam. Biasanya itu yang kita sosialisasikan. Jadi bagaimana memasang masker yang benar, habis itu ada pembuangan limbah medis, pembuangan limbah sampah. Di situ kan ada sampah medis, sampah itu kan ada warna-warna plastiknya itu. Jadi itu kan supaya pengunjung itu tahu artinya inilah kita pencegahan infeksi. Baik itu nanti mengunjungi rumah sakit sampai pulang ke rumah. Jadi artinya masyarakat itu mengunjungi tempat-tempat yang infeksius. Artinya tempat-tempat infeksi. Jadi bila datang ke rumah sakit ini paling minimal masker, cuci tangan. Ya, pulang lagi masker, cuci tangan. Masker Itu pentingnya. dan etika batuknya tadi kan sudah kita pelajari sama kalau seandainya kalau nakes dong. Kalau nakes ini kan bukan itu lagi, tapi kepatuhan audit cuci tangan dia. Iya. Jadi sementara ini kalau kita bicarakan masalah kepatuhan cuci tangan, mungkin Mbak Agita sendiri tahu sudah. Karena kan saya tiap bulan itu melaporkan ke Mbak Agita angka cuci tangan itu di bawah pada standar. Nah, Karena itu memang kepatuhan dan istilahnya budaya kita. Nah, jadi selama ini kita pelan-pelan untuk meningkatkan kepatuhan dan budaya untuk mencuci tangan, karena dari situ kita tenaga kesehatan ini bisa menularkan dan bisa tertular, baik itu dari pasien, pengunjung pasien, ataupun dari nakes sendiri. Jadi kayak rantai Rantai. iya. Jadi itu akhirnya kenapa kalau seandainya terjadi terjadi infeksi, satu kerugian di rumah sakit karena loss lack of stay perawatan. Ya, selama perawatan. namanya perawatan akhirnya begitu kan. Iya, betul. Ujung-ujungnya. Nah, tapi ya tadi kita setiap hari kita tingkatkan terus. Umpamanya ada rapat bulanan, kita masuk ke PPI, rapat bulan masuk ke PPI, ya sampai pelan-pelan akhirnya mungkin ya mudah-mudahan berkembang lah. Iya. Iya ini. Banyak informasi Ya, banyak sekali kali tak.
Tadi sempat disinggung ya Pak Mahrit, ada sosialisasi kepada pasien waktu di ruang tunggu terkait kebersihan tangan, langkah cuci tangan, dan juga pemakaian masker. Nah, kemarin saya ada sempat baca nih Pak terkait surat edaran dari pemerintah Nah, tentang aturan pencabutan aturan pemakaian masker. Nah, kalau dari pandangan PPI sendiri ini bagaimana Pak? itu sudah sebenarnya mau saya sampaikan juga tadi Iya, sudah ditanya oleh kan ada surat edaran nomor 1 tahun 2023 iya, Satgas iya. Satgas iya. kan Satgas PPI COVID-19 Mm-mm. di situ memang dijelaskan untuk pemakaian masker itu dibolehkan tidak tapi bagi orang yang tidak sakit. Nah, itu. Tapi kalau saya sendiri, saya sudah tekankan sama petugas, artinya kita masih di lahan infeksius. Mm. Rumah sakit kan udah hanya penyakit. Jadi saya wajibkan tetap pakai masker. Mm. Nah, pakai masker tetap seperti biasa. Apalagi yang berhubungan dengan pasien langsung. Itu diwajibkan APD. Ya, APD tetap kita laksanakan. Karena kita kan punya grup FHN juga. Jadi kan artinya saya kompromi bagaimana nih apa kita tetap dijalankan ya tetap karena kan di situ yang kita tangani ini penyakit Mm. yang terjadi bisa infeksius kan kita juga tahu Betul. itu apa ada AIDS atau HIV atau TBC kan itu Iya. penularannya bisa lewat. Iya, udah. Nah itu ya itu kita tetap melaksanakan walaupun ada edaran itu tapi itu edaran kan sudah di luar daripada rumah sakit. Mm. Kalau di luar rumah sakit silahkan. Iya. Tapi sudah kalau ke dalam rumah sakit baik pengunjung, pasien, nakes yang berhubungan dengan langsung dengan pasien itu diwajibkan APD. Contohnya tadi apa masker. Masker. Nah, Jadi, ya dan mungkin sedikit masalah pemakaian masker tadi mungkin udah berapa kali mungkin saya sosialisasikan mungkin di bawah di lobby itu sudah saya sosialisasikan. Artinya pemakaian masker bedah itu yang kita pakai sering yang itu kegunaannya itu kelamaan menggunakannya itu selama 4 jam. Nah, dan kita kan satu kegunaannya itu, dua sedangkan posisi masker itu sering ke dagu. Nah, itu yang jadi Aku akhirnya jadi aksesoris. saya bilang masker ini pedang bermata dua saya bilang. Iya. Kenapa katanya? Karena bisa menyelamatkan kita tapi bisa membunuh kita juga. Iya. Karena kita salah Betul. menggunakan masker kan APD kan itu. Betul itu. Akhirnya kenapa? Banyak petugas kan kena COVID kemarin. Ya mungkin dari situ tadi. Pedang bermata dua tadi. Salah melepas APD akhirnya dia kena. Itu. Beda ya, salah. Ya. Salah make, salah lepas aja ya bisa berbahaya gitu ya Ya, kayaknya. tapi jangan salah. Jangan Mbak Rita pikir di pelayanan langsung dengan pasien aja yang kena. Hati-hati di manajemen. Kenapa manajemen? Bahkan dari surat-surat dari bawah itu Oh, kan bisa itu. jadi ini ya apa? Ya, peraturan mereka Iya, kan terlibat kayak cuci tangan dari bawah, kan? benar. Kalau kita naik ke atas, COVID man, Benar. jadi semuanya ada. Iya. Nanti semua kita akhirnya nggak saya bilang itu yang ditujukan untuk yang pelayanan langsung kepada pasien aja, tapi di administrasi terjadi imbas juga akhirnya. Gitu dong. Iya. Akhirnya sekelilingnya kan Semuanya PPI kena jadi kan. sama. Iya. Semua memiliki resiko ya Pak jika tidak menerapkan Iya. kepatuhan kebersihan hygiene itu tadi. Satu tadi kan saya bilang tadi loss tadi. Wah, kalian sama masyarakat itu kalau pulang kan Nah, di sana di rumah siapa apa? Anak kecil Orang-orang tersayang. yang tidak bisa, yang sudah menurun Rumor. imunnya. Benar-benar. Yang sekali terpapar itu. kita bisa tahan imun kita, tapi belum tentu mereka. Benar-benar. Nah, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang kita nggak memikirkan itu. Benar. Nah, Itu nanti. dong. Iya. Bagus itu. Jadi gini, Marda kalau bisa kan kita ini sebagai tempat
podcast Ya, Maidudi ini adalah kita momen kan ini teman-teman sekalian. Jadi PPI ini sangat penting, maka dari itu kita harus patuhi dari mulai cuci tangan, jaga kesehatan terkait daya tahan imun kita juga ini kita perlu setiap saat setiap Betul. momen di rumah sakit baik nanti ada rapat ada apa mestinya harus di apa sosialisasikan. Dan nanti kalau bisa dari PPI sendiri kami sebagai direktur tentunya kepingin ada inovasi ya kan. Nah, mudah-mudahan dari podcast ini bisa lah nanti bisa memberikan apa motivasi bahwa PPI nanti bisa memberikan inovasi terkait sosialisasi, terkait untuk mencontoh, mencegah nanti mencontohkan ini terkait gimana sih cuci tangan yang baik, kemudian edukasinya nanti menjaga kebersihan itu seperti apa terhadap pasien, keluarga pasien dulu. Kemudian yang kedua, sosialisasi terhadap nakes sendiri nanti Iya. setiap saat mau seperti itu. Kami harapannya seperti itu. Gimana? Bisa nggak kira-kira nih? Bisa nggak ini tantangan nih? Tantangan, Pak Tim. buat PPI. Nanti Disambut kita, tantangan. programkan, ya. kita cuma mengenal Oke, Iya. kita sosialisasikan. Sosialisasi. kita peragakan semuanya. Nah, Oke. Cuci tangannya kita peragakan, APD-nya juga kita peragakan, semuanya kita peragakan. Termasuk tadi di bawahnya ada kewaspadaan standar itu 11 poin. nah, Semuanya diperagakan ya, Pak. Nah, Ya. kita peragakan bagaimana sih? Jadi biar sobat Maidudi ini tahu, betul. ini yang kita kerjakan di PPI. Iya. Nah, coba saya sedikit ada memberi informasi. Ini kan dari data-data dari global WHO. Ini jadi dok rata-rata satu pasien dan satu orang dalam satu pasien itu Iya. kena meninggal Nah, infeksi. Itu global dunia. Nah, itu data dari WHO atau iya, betul. Iya. Habis Iya, itu ya. 9 sampai 92% dari petugas kesehatan tidak rutin cuci tangan. Nah, itulah. Padahal cuci tangan ya. Kita sepele cuci tangan ternyata Global. Bagian dari penelitian hampir 90 9 sampai 90 9 sampai 92%. Nah, itulah luar Itu biasa banyaknya. Tidak Sahabat tidak cuci tangan. Tapi Iya. tidak rutin. sahabat Maidudi Mei, mesti ayo harus cuci tahu tangan, nih. Sobat Mei. Harus cuci tangan nih. Sobat Mei cuci tangan. Oke. Tapi masyarakat mungkin. masyarakat Maidudi kan harusnya tahu juga. Ah. Nah, sekarang kan dulu kita waktu apa Covid kan gencar-gencarnya cuci tangan sama Iya. masker dulu kan. Mm-mm. Jadi padahal gampang aja mikirkan itu. Kan kemarin kan disebut apa sih yang benda-benda yang Iya. yang sering dipakai oleh orang lain, Iya. dipegang oleh orang lain. Nah, itu waktu itu kita pegang juga, itu yang kita kita melakukan cuci tangan. Nah, kadang-kadang kita nggak terpikir begitu. Umpamanya masuk minimarket pegang pegang. Nah, pintu. itu ya itu semua hubungan di situ. Oke. Lekat di situ semua. Oke. Kemarin sudah sudah diberitahu di penelitian COVID itu umpamanya di kayu ini bertahan berapa hari? Isi berapa hari? Kertas berapa hari? Nah, Pas itu. kelihatannya perlu nanti podcast selanjutnya ini. Ini nggak cukup di Ini sini banyak ya, nih. Dok. Ini sosialisasi dulu nih. Kelihatannya nggak selesai nih. Nggak selesai. Besok berjam-jam nanti kita podcastnya ini wah panjang nih kelihatannya. Kali tak. Tapi semua program ini saya mungkin minta dukungan ke direktur. Ya, Kan untuk ini ini Oke. sangat penting untuk kita semua bagi ya Iya. pelayanan rumah sakit supaya Oke. untuk pelayanan kita terjamin. Nah, Oke, nanti- sebelum Mm-mm. silakan Dok. Iya. Nanti dijadwalkan lagi Mbak Iya. Marda, Mbak Klita, Betul. serial PPI. PPI Nah, itu sesi lebih 2. detail Sesi karena 2. ini hal yang sangat penting dan informasi edukasi terhadap karyawan kita terutama dan pasien keluarga pasien yang ada di lingkungan rumah sakit. Oke, itu saja. Kita lakukan tiap hari itu. Iya, setiap hari. Nah, mungkin sebelum menutup Nanti ada iya, untuk penutup yaitu ya kita harus ini antara PPI sama manajemen harus kolaborasi yang intens terkait
inovasi. Ya. Kalau bisa ada inovasi nih. Siap, Dok. Tidak hanya untuk harapan kami seperti itu, tidak hanya Benar. aturan di kertas, tapi harus ada inovasi agar ada keterkaitan orang nakes, baik nanti pasien itu mau melaksanakan, tidak hanya anjuran tapi tidak hanya mengerti tapi mau melaksanakan. Nah, itu caranya seperti apa? Misalnya seperti apa? Nanti tugasnya itu. Oke, itu aja. Kabur Kita coba. tunggu. Dinantikan kedatangan Pak Marif di sesi kedua membahas. Mungkin besok tanggal merah besok. Iya. Siap. Orang pikir kesempatan. Iya, Sobat-sobat iya. media. Penasaran. Cepat. Oke, pastinya. Udah? Kira-kira seperti itu. Mm-mm. Closing statement mungkin nih Pak Marif untuk Ada menutup. statementnya. Benar. Apa itu, Pak? Silahkan. Kata-kata dari Ibu PPI kita Indonesia yang senior, ya mungkin sampai begini. Sebarlah ilmu pengetahuan dengan tangan dan mulut kita. Bukan menyebar penyakit atau kuman dengan mulut kita. Nah, Keren. Quotes-annya. Iya, jadikan quote itu. iya, Yes. nanti. Oke. Oke. Kita Oke Sobat Mei, asik banget ya obrolan kita hari ini. Gak kerasa Kalita. Nggak kerasa banget. sudah habis waktunya. Udah disuruh. Kita akan ketemu lagi dengan Dr. Edi dan Pak Marif Ya. di sesi kedua pembahasan tentang PPI. Tapi untuk sesi ini mungkin bisa kita tutup ya Kalita. Seperti kemarin mungkin kita bisa gerakkan Slogan. slogan. Boleh ya Pak Marif. Medudi. Edukasi kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.